Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Amiruddin dengan NIM 105241186. Saya akan mempresentasikan keamanan sistem operasi di Windows yang berjudul Prime Nightmare, eksploitasi print spooler Windows untuk remote code execution. Nah, di slide pertama ini ada latar belakang. Prime Nightmare adalah kerentanan keamanan kritis pada print spooler, layanan Windows yang menangani antrian cetak dokumen. Layanan ini secara default aktif di berbagai versi Windows, termasuk di komputer biasa maupun server domain controller. Kerentanan ini memungkinkan penyerangan mengeksekusi kode berbahaya dari jarak jauh dengan hak akses tertinggi. Organisasi dari berbagai sektor seperti lembaga pemerintahan, pendidikan, hingga layanan kesehatan sangat terdampak akibat kerentanannya. Nah, untuk di slide selanjutnya ini ada kronologi insiden. Jadi yang pertama, pada Juni 2021, peneliti keamanan dari Sanford Labs secara tidak sengaja merilis bukti konsep exploit Prime Nightmare ke GitHub. Yang kedua, POC tersebut segera tersebar dan dimodifikasi oleh pihak tak bertanggung jawab menjadi senjata cyber. Yang ketiga, itu penyerang memanfaatkan layanan print spooler untuk mengunggah driver printer berbahaya berformat DLL. Yang keempat, Windows secara otomatis mengeksekusi file tersebut sebagai sistem memungkinkan penyerang mengambil alih kendali sistem sepenuhnya. Yang selanjutnya itu ada jenis kerentanan. Yang pertama itu Remote Code Execution atau RCE, eksekusi perintah dari jarak jauh tanpa izin. Nah, yang kedua itu ada Privilege Escalation, penyerang memperoleh hak akses lebih tinggi. Terus yang ketiga, DLL injection atau hijacking, penyerang menyisipkan file DLL berbahaya ke proses sah. Dan yang terakhirnya itu ada misconfiguration, pengguna biasa dapat menginstal driver printer yang seharusnya dibatasi hanya untuk admin. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada sistem operasi yang terdampak. Yang pertama, ini hampir semua versi Windows yang mengaktifkan print spooler, dari mulai Windows 7, terus 8, 10, dan 11. Terus Windows Server 2008, 2012, 2016. Nah, terus yang terakhir ini ada sistem domain controller di organisasi besar sangat rentan karena sering menggunakan print spooler untuk kebutuhan cetak bersama. Oke. Selanjutnya itu ada dampak serangan. Nah, yang pertama itu ada access level system. Penyerang memperoleh hak akses sistem level tertinggi dalam sistem Windows. Terus yang kedua, itu penyerangan jarak jauh tanpa interaksi pengguna. Eksploitasi dapat dilanjutkan tanpa interaksi pengguna, menjadikan sangat berbahaya. Nah, terus yang ketiga itu ada kompromi domain controller. Domain controller ini dapat dikompromi, memungkinkan serangan menyebar ke seluruh jaringan internal. Terus yang keempat itu ada penyebaran ransomware dan kebocoran data. Nah, banyak digunakan dalam penyebaran ransomware, malware, atau pencurian data. Terus yang terakhir, ini ada gangguan operasional sistem penting. Jadi, aktivitas bisnis bisa terganggu karena sistem lumpuh atau informasi penting bocor. Nah, terus ini yang selanjutnya ada upaya mitigasi atau solusinya. Nah, yang pertama itu ada patch resmi. Microsoft merilis pembaruan keamanan untuk memperbaiki kerentanan ini. Penting untuk melakukan update sesegera mungkin. Nah, itu yang kedua, ini ada nonaktifkan print spooler jika layanan cetak tidak dibutuhkan, terutama di server. Nah, terus ini yang kedua ada nonaktifkan print spooler jika layanan cetak tidak dibutuhkan, terutama di server. Nah, itu ada stop service, name spooler, ports. Terus yang keduanya itu ada set service, name spooler, startup type, disabled. Nah, terus yang ketiga itu batasi penginstalan driver printer hanya untuk administrator melalui pengaturan grup polisi. Nah, terus yang terakhir ini ada monitoring sistem dan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi anomali pada layanan spooler. Nah, yang selanjutnya ini ada refleksi keamanan.
Yang pertama, layanan yang berjalan secara default dapat menjadi titik serangan jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Yang kedua, pentingnya menerapkan prinsip least privilege agar pengguna tidak memiliki akses yang tidak dibutuhkan. Yang ketiganya, pembaruan sistem harus menjadi prioritas agar sistem tidak rentan terhadap celah yang tidak diketahui. Yang terakhir, yang keempat, itu kasus ini mengingatkan bahwa fitur sederhana seperti layanan cetak bisa menjadi titik masuk serangan besar jika diabaikan. Nah, jadi kesimpulannya, Prime Nightmare ini membuktikan bahwa kombinasi kerentanan sistem dan kesalahan konfigurasi bisa membuka jalan bagi serangan cyber besar-besaran. Setiap organisasi perlu meningkatkan kesadaran terhadap keamanan sistem operasi dan menyiapkan strategi mitigasi berlapis.